Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab 6 ya, yakni tentang trigonometri. Nah, apa yang akan kita pelajari pada hari ini yakni tentang pengukuran sudut dan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kalian bisa buka buku pendamping kalian halaman 212. Ya, yang pertama ukuran sudut dalam radian. Nah, jadi 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Dia 60 menit ya. Nah, 1 menitnya 60 detik. Lalu 1 putaran lingkaran. Nah, tentu kalian ini sudah paham dari SD ya. Kalau 1 putaran itu dia 360 derajat. Lalu ada ukuran sudut dalam radian. Jadi 1 radian adalah besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran sebesar jari-jari lingkaran. Itu 1 radian. Jadi satu putaran itu dia ada 2 pi radian. Lalu ada hubungan ukuran sudut dalam derajat dan radian. Yang pertama, nah, jadi 1 putaran itu dia tadi kan 2 pi radian ya, yakni 360 derajat. Jadi kalau pi radian aja itu dia 180 derajat. Nah, jadi didapat 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Yang 1 radiannya berarti adalah 180 derajat per pi. Contoh, nyatakan 1/4 putaran dalam derajat dan radian. Lalu nyatakan 30 derajat dalam radian serta nyatakan 5 pi per 4 radian dalam derajat. Yang A dulu. Nah, jadi 1/4 putaran diminta menyatakan dalam derajat dan radian. Oke, 1/4 putaran berapa derajat toh? Nah, berarti 1 putaran kan 360 derajat. Berarti kalau 1/4 putaran ya 1/4 kali 360, dia 90 derajat. Sedangkan kalau dalam radian, nah 1 putaran kan 2 pi radian. Nah, kalau 1/4 putaran berarti 1/4 kali 2 pi radian. Ya, ini kita sederhanakan, kita coret-coret. Berarti setengah pi radian. Selanjutnya 30 derajat diminta menyatakan dalam radian. Nah, ingat 1 derajat itu pi per 180 derajat. Pi per 180 radian. Jadi kalau 30 derajat itu berapa radian? Ya, tinggal kita kalikan dengan pi per 180 radian. Ya. Berarti sama dengan ini, nanti kita sederhanakan, diperoleh adalah pi per 6 radian. Nah, berarti kan tinggal dibagi 180 ya, terus dikasih pi. Nah, itu menyatakan dalam sudut ke radian. Lalu di sini ada sudut dalam radian, kita diminta menentukan dalam derajat. Nah, ini gampang. 1 radian kan 180 per pi. Nah, kalau 5/4 pi radian ya sudah, berarti tinggal dikalikan 180 per pi. Nah, ini kan pi-nya nanti kita sederhanakan, kita coret ya. Nah, berarti tinggal 5/4 dikali 180, dia 225 derajat. Ya, jadi sama halnya, ini seperti pi-nya cuma diganti 180. Nah, 5 kali 180 per 4. Nah, itu cara menyatakan dalam radian ke derajat. Ya, selanjutnya ada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sebelum kita ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, tentu kalian harus ingat dulu ya, segitiga siku-siku itu segitiga yang bagaimana sih? Segitiga yang salah satu sudutnya besarnya adalah ya 90 derajat. Oke. Nah, coba amati segitiga ABC berikut. Nah, dia siku-sikunya di B ya. Nah, siku-sikunya di B. Lah, di sini ada sudut alfa. Nah, sudut alfa di A ya. Nah, jadi sudut A-nya di sini diberi nama alfa.
Oke, kita lihat. Lah, AC ini, AC ini terhadap alfa, ini saya namakan sisi miringnya. Lalu BC, nah BC ya. BC ini, lah kan di depannya alfa ya. Terhadap alfa loh ini ya. Di depannya alfa. Jadi saya beri nama sisi di depan sudut alfa, namanya D depan. Kalau miring tadi mi. Saya singkat gitu. Lalu ada AB. Nah, AB di mananya alfa sih? Oh, di sampingnya. Nah, saya beri nama SA. Jadi kalau sisi miring mi, sisi di depan sudut D, dan sisi di samping sudut saya simbolkan dengan SA. Ya, bisa dipahami ya. Oke, saya teruskan. Nah, jadi sin adalah perbandingan antara BC dan AC. Sin alfa adalah BC per AC. BC siapa sih? Nah, BC adalah sisi di depan alfa, nah D, dan perbandingan antara A dan C, miring ya. Nah, jadi sin adalah demi, depan per miring ya. Sin demi. Lalu ada cos. Nah, cos adalah perbandingan antara sisi AB, sisi D samping sudut dibagi dengan sisi miringnya. Itu cos alfa. Ya, kalau sin demi, cos sami, ada lagi tan. Nah, tan alfa adalah perbandingan BC dan AB. Nah, BC siapa BC? BC adalah sisi di depan alfa. Desa depan per samping. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya ada kosekan. Yang namanya kosekan alfa ini adalah sepersin. Yang tadinya sin adalah BC per AC, kalau kosekan sepersin berarti dibalik AC per BC. Sedangkan sekan ya, seper cos. Dan tangen adalah seper tan. Tinggal dibalik, berarti nanti sekannya adalah AC per AB, lalu kotangennya adalah AB per BC. Oke, kita lihat contohnya. Ada segitiga ABC, dia siku-siku di B. Jika alfa adalah sudut CAB, AB-nya 3, BC-nya 4, tentukan nilai perbandingan trigonometri untuk alfa. Nah, kalau ada soal semacam ini, yang pertama kita lakukan apa? Kita gambar dulu segitiganya. Oke. Lalu tentukan sisi-sisi dan titik-titik yang bersesuaian. Nah, dia kan siku-siku di B lah. Jadi siku-sikunya di sini ini beri nama B. Nah, alfa kan CAB. Nah, berarti alfanya di sini. AB-nya 3, BC-nya 4. Setelah itu, tentukan nilai perbandingan trigonometri untuk alfa. Oke. Lah, di sini baru ada sisi AB dan sisi BC. Sisi AC belum tahu. Nah, kalau belum tahu bagaimana? Ya, kita cari tahu. Nah, gimana cara mencari AC? Kita gunakan teorema Pythagoras ya. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, kita gunakan rumus Pythagoras lah, ditemukanlah AC-nya 5. Oke, 5 ya. Setelah itu kita menentukan perbandingan trigonometri pada sudut alfa. Yang pertama, berarti sin dulu ya. Sin alfa apa tadi? Sin demi, depan per miring. Depannya alfa siapa? 4. Miringnya 5. Nah, berarti 4 per 5. Oke, sin. Setelah itu cos. Cos perbandingan sisi apa? Oh, cos sami, samping per miring. Sampingnya alfa siapa? 3. Miringnya 5. Berarti 3 per 5. Bisa dipahami ya. Selanjutnya tan. Tan alfa adalah perbandingan sisi desa, depan per samping. Depannya siapa? Oh, 4. Sampingnya 3. Jangan ngambil 5. Kenapa? 5 ini selalu menjadi sisi miring. Jadi udah nggak bisa diubah-ubah. Ya, sisi miring. Ya, kalau terhadap nanti alfa, misal di sini ada beta, nah dia miring tetap sisi miring. Ya. Oke, berarti desa depan per samping berarti 4 per 3. Lalu ada kosekan. Kosekan kan sepersin ya. Kalau sinnya tadi
4/5 berarti kosekannya 5/4. Lalu sekanya adalah 1/cos, berarti 5/3. Dan kotangenya adalah 3/4. Ya, bisa dipahami ya. Oke, lalu contoh kedua, diberikan segitiga ABC dengan panjang BC-nya 9 dengan sin A 0,6. Tentukan panjang sisi lainnya. Tentukan panjang sisi lainnya AC ya. Nah, kita gambar dulu BC ya. BC segitiganya ABC, BC-nya 9. Nah, lalu sin A. Sin apa? Perbandingan sisi sin demi depan per miring. Berarti nanti kita sketsa, kita gambar. Nah, 0,6 depan per miring ya. 0,6 ini kalau saya jadikan pecahan, dia 6/10 ya, 6/10. Berarti mana yang 6, mana yang 10 ya? Otomatis miringnya 6 ya. Maaf, miringnya yang 10. Nah, ini kan bisa disederhanakan jadi 3/5. Kalau enggak tetap ini enggak masalah ya. 6 per tetap ya 6/10. 6 ini yang 6, ini yang 10. Lalu nah, saya masukkan BC-nya 9, kan kita mau nyari AC ya. Nah, kita mau nyari AC. Udah tinggal pindah ruas saja. Nah, ini tadi 0,6. Oh iya, sin demi. Udah, ini tinggal masukkan aja, berarti nilainya tadi sin itu demi depan per miring 6/10. Depannya A ya, sin kan sin A, berarti sini sin depannya A siapa? BC ya, BC. Miringnya siapa? AC. Oh iya, berarti ini 9, BC nya udah tahu, 9 masukkan ke sini. Nah, lalu AC nya adalah yang kita cari. Udah tinggal pindah ruas ketemu, jadi AC nya 15 cm. Oke, kalau yang mau ditanyakan AB nanti misal, ya udah tinggal dicari menggunakan Pythagoras. Oke, itu aja materi kali ini. Silahkan kalian bisa latihan di buku kalian masing-masing ya. Ini nomornya, kalau yang tadi ketinggalan Meet bisa memutar video ini. Ya, saya akhiri kegiatan kita, pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.